Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, kita bertemu lagi dan kita masih ditemani oleh tamu spesial. Beliau YouTuber handal, channel beliau Edi Abu Zirdan. Dan beliau insya Allah akan menanyakan sesuatu, sahabat. Dan mudah-mudahan pertanyaan beliau ini bisa menambah wawasan bagi kami dan kita semuanya. Nah, coba kita dengarkan pertanyaan beliau ini seperti apa. Memang ada diawali pertanyaan teman beliau seorang perempuan bahwa katanya bagaimana hukumnya menikah seorang laki-laki menikah lagi tanpa persetujuan atau tanpa minta izin dengan istrinya. Nah, dilengkapi oleh beliau bagaimana, sahabat? Jadi begini, yang sering terjadi adalah pada seorang laki-laki yang marak nih ya, yang kehidupannya itu biasanya sudah mapan ya. Jadi sang suami itu menikah tanpa sepengetahuan istrinya ya. Yang biasa kami dengar atau masyarakat dengar itu pernikahannya secara agama sah ya, tapi mungkin ada secara dipandang secara etika ya, bagaimana ketika si suami itu menyakiti hati istrinya ya, mungkin pertanyaan itu yang perlu disikapi oleh Pak penghulu cinta ya, bagaimana itu Pak? Jadi begini, sahabat. Fenomena pernikahan itu memang sudah terjadi dari dahulu. Jadi laki-laki itu mempunyai kekuatan oleh penunjukan ayat Al-Qur'an pada surah An-Nisa. Jadi di situ disebutkan bahwa laki-laki boleh menikah 1, 2, 3, 4, kecuali takut tidak berlaku adil, maka nikahlah satu saja. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana kalau tidak izin istri? Maka itu bisa kita pandang pada berbagai sudut. Jadi, secara aspek etika, seseorang yang menikah tanpa izin istri, maka dia berarti menikah pasti siri. Nah, sementara pernikahan siri itu tidak diberi izin oleh pemerintah. Namun karena itu aspek individualistik atau aspek perdata, maka tidak ada ancaman hukum yang serius. Meski itu sesungguhnya kalau coba ditelusuri bisa masuk pada ranah pidana, sahabat. Soalnya Pak penghulu cintanya juga mau. Oh, tidak. Oh tidak ya, Nggak sanggup kita, sahabat. mungkin yang ngomong mau. Ya, mungkin beliau yang mau, saya tak mau. Kalau ada yang maksa boleh. Saya tak sanggup, sahabat. Nah, jadi itu berarti nikah siri. Nah, itu maka dia dianggap kurang beretika. Nah, karena kalau seseorang nikah resmi, maka dia biasanya menghadirkan istri di persidangan untuk izin poligami. Nah, nanti si istri akan tahu alasannya untuk menikah lagi. Nah, kalau tadi tanpa izin istri, secara etika itu sesungguhnya kurang beretika. Satu. Yang kedua, secara aspek sosiologis interaksi antar keduanya itu berarti ada dusta di antara kita. Karena biasanya seseorang waktu melamar atau waktu mau menikahi itu umumnya laki-laki, apalagi seperti beliau, biasanya menyatakan kaulah satu-satunya di pandanganku dan kaulah satu-satunya cintaku. Nah, lalu ternyata setelah kehidupan mapan, kata beliau tadi, lalu kita menikah lagi. Berarti secara aspek sosiologis interaksi berdua itu ada
dusta di antara kita. Nah, berarti itu sudah menyalahi juga komitmen bersama. Dua. Yang ketiga, dipandang secara agama, sahabat. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi di ayat Al-Quran bahwa memang membolehkan bagi laki-laki untuk menikah. Nah, hanya saja sekarang itu sudah diatur agar seseorang itu menikah dalam ukuran yang pas. Mengapa diatur? Yaitu harus melalui izin poligami. Lah kok harus izin? Izinnya kemana? Ke pengadilan agama. Kenapa harus izin? Karena seseorang yang dianggap akan mampu berlaku adil itu harus dinilai oleh pengadilan. Ini benar mampu nanti atau tidak? Jangan-jangan itu tak sanggup. Nah, karena kalau tak sanggup, maka itu akan membuat kezoliman, baik bagi dirinya, bagi istri yang terdahulu maupun istri yang baru. Malah nambah dosa, sahabat. Pernahkah terjadi? Pernah. Mohon maaf, orang yang hanya pekerjaannya, penghasilannya itu sesungguhnya hanya cukup untuk satu istri. Tapi dia berani beristri lebih daripada satu, bahkan lebih daripada dua. Nah, ini kan tak terukur. Bayangkan, kalau orang semua mengikuti nafsu tak terukur, maka akan banyak hancur rumah tangga. Kalau hancur rumah tangga bukan yang rugi satu dua orang, tapi akan merugikan kepada yang lainnya. Nah, maka agama membolehkan, tapi harus melalui izin poligami di pengadilan agar kemampuan keadilan itu terukur. Bukan ukuran pribadi kita. Kalau ukuran pribadi kita, biasanya itu hanya mengukurnya dengan standar nafsu. Jadi, pengadilan itu sesungguhnya pengejawantahan dari makna ayat, kalau kau takut tidak dapat berlaku adil, maka lembaganya itu untuk membuat sebuah keadilan, untuk mengukur keadilan atau ketidakadilan, ada lembaga namanya pengadilan. Nah, jadi sahabat, kalau kita mengikuti anjuran Islam, maka baiknya kita tak boleh sembunyi-sembunyi menikah. Lagi, harus mengikuti aturan main pemerintah. Karena ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang menjadi pejabat atau pemimpin pemerintahan atau negara pada diri kamu atau pada di antara kamu. Nah, karena pengadilan atau pemerintah yang mengatur itu, maka kita harus izin. Nah, biasanya orang-orang poligaminya poligami siri. Akhirnya dia tanpa izin istri. Sesungguhnya pengadilan tetap akan mengizinkan kalau dinilai seseorang itu layak dan mampu dan ada alasan kuat. Meskipun istrinya tak mengizinkan, tapi kalau itu dipandang layak dan kuat dan punya alasan bagus, maka tetap diizinkan oleh pengadilan. Tapi harus ada ukuran melalui lembaga pengadilan, sahabat. Jadi intinya, kalau pertanyaan temannya yang bernama Ibu Haja itu ya, bolehkah? Ya, secara ukuran pemerintahan tak boleh. Tapi kalau secara ukuran fikih klasik, dia sah selama terpenuhinya rukun nikah. Ya. Jadi kesimpulannya itu bagaimana Pak Haji? Itu diperbolehkan atau tidak? Jadi kesimpulannya begini. Sebaiknya dalam pernikahan itu kita harus mengamankan segala sisi, baik secara etika, secara sosiologis, kemudian secara agama. Maka untuk lebih amannya, jika ingin berpoligami, maka harus diketahui oleh istri, yaitu melalui izin pengadilan. Nah, barangkali itu Pak Haji ya. Ya. Dan mudah-mudahan sahabat ini bisa memberikan pencerahan bagi kami dan kita semuanya. Dan kami tetap berpesan bahwa sebaiknya tak usah ada poligami, kecuali memang ada restu dari istri dan atau melalui izin pengadilan. Supaya semua berjalan dengan rapi dan sangat baik dan indah. Demikian dulu.
Dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan mohon bantu jika perlu koreksi atau penambahan informasi pada materi ini. Dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kami dan penanya serta kita semuanya. Mohon bantu sahabat subscribe channel kami Penghulu Cinta dengan menekan tulisan subscribe Anda yang masih berwarna merah bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe tak ada masalah. Dan mohon bantu tekan juga loncengnya, kata beliau, supaya bisa terketahui kalau ada video kita yang baru. Demikian dulu. Mohon ampun maaf jika ada kekurangan dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk kita bertemu lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.